lagi dengan saya, Dada Mayati dari tim Aluminiatur Universitas Prasetya Muda di acara Cerita Alumni Prasmul. Di Cerita Alumni Prasmul kali ini, saya lagi ada di salah satu mall di daerah Serpong. Saya bertemu sama salah satu alumni Prasmul yang produknya digunakan menjadi bahan material di mall ini. Yuk kita kenalan dulu yuk. Nah ini nih alumninya. Iya. Halo, perkenalkan nama saya Juan, angkatan 2014 dari jurusan Finance. Nah kebetulan kalau sekarang kesibukannya saya itu saya lagi ngebangun sebuah bisnis yang saya sebut dengan nama Plana. Jadi Plana ini adalah sebuah bisnis yang memang bergerak di building material Kak sebenarnya. Tapi selain kita bergerak di industri building material, kita mau menggalakkan yaitu sebuah produk yang memang mempunyai value sustainability. Jadi kalau misalnya lebih lengkapnya, kita ada di industri building material with a sustainable value, sustainability value. Iya. Ini bahannya sebenarnya apa sih kalau di Plana itu? Nah kebetulan yang lagi kita injek ini adalah produknya Plana. Kita sebutnya nama produknya Plana Wood dan nama jenis produknya adalah HPC atau Husk Plastic Composite. Jadi Husk Plastic Composite ini dia adalah sebuah produk pengganti kayu Kak, yang terbuat dari gabah padi dan juga recycle plastik. Nah gabah padi itu sendiri juga sebenarnya sebuah sampah organik yang dihasilkan setiap kali kita memakan nasi. Nah itu gabah padi itu adalah bungkusnya nasi itu, bungkusnya beras bungkusnya beras itu adalah disebutnya gabah padi. Nah sedangkan recycle plastik yang kita pakai sendiri itu nama jenisnya adalah HDPE. Nah, HDPE itu biasa ditemukan di produk-produk kosmetik sebagai packaging gitu Kak. Ini sebenarnya ide awalnya kamu bikin Plana ini apa sih Juan? Oke. Jadi kebetulan memang pastinya kita punya sebuah background di mana saya secara keluarga pun backgroundnya ada di industri plastik. Nah selama 20 tahun keluarga saya membangun industri, bergerak di industri tersebut. Akhirnya kita punya concern dan punya pengetahuan mengenai oh ternyata plastik ini juga pun punya masalah ya. Nah kita akhirnya mencari cara gimana caranya untuk bisa menghasilkan produk yang berkualitas, dapat digunakan terutama ya, dapat bersaing juga di pasar konvensionalnya dan terlahir. Keren juga ya. Iya. Aja ya insight namanya ya. Iya. Nah kita bisa lihat nih ya di depan di atas meja ini sekarang udah ada beberapa jenis produknya dari Plana ya. Iya betul. Boleh dijelasin nggak ini apa nih? Oke. Kalau di Plana itu sebenarnya material utamanya tetap kita sebutnya HPC atau Husk Plastic Composite yang tadi aku sebutkan. Jadi tetap semua yang dilihat dari produk ini terbuatnya dari gabah padi dan recycle plastik. Nah, aku jelasin kelebihannya dulu dikit aja. Kelebihannya ini kita mau menggantikan kayu yang anti rayap dan juga anti lapuk. Jadi bisa digunakan di area outdoor, which is nggak semua produk kayu asli pun bisa seperti itu. Kayu asli yang bisa tahan di outdoor tuh paling kuat adalah kayu ulin contohnya. Nah, jadi kalau dilihat produk yang ada di sini semuanya adalah HPC, yaitu Husk Plastic Composite, tapi
yang kita buat beda adalah modul-modulnya. Jadi kayak contohnya yang ada di depan sini, ini modulnya dengan ukuran 15 cm dengan ketebalan 2,5 cm. Nah, ini biasa digunakan untuk decking. Nah, dengan beberapa pilihan modul yang kita punya, kita tuh bisa untuk jadi decking, jadi wall panel, dan juga jadi ceiling atau biasa kita taunya dengan sebutan plafon. Nah, jadi itulah yang kita kembangkan, gimana penggunaan produk ini bisa digunakan di dunia konstruksi secara lebih masif lagi dan memberikan modul-modul yang berbeda gitu. Dan kita juga ada modul kisi-kisi, dan itu adalah nama-namanya di dunia konstruksi gitu, Kak. Oke. Nah ini terus kamu produksinya sendiri gimana nih? Oke, jadi kita memang udah punya factory-nya sendiri. Di Jakarta? Kebetulan di daerah sini juga, di Tangerang. Dan memang kita dari awal pun kita memproduksi ini dengan belajar sendiri juga. Ya tetap pasti kita belajar, ada melihat orang lain atau belajar dari orang lain, tapi kita membangun ini benar-benar 100% secara kekayaan intelektual yang dimiliki oleh kita juga. Nah, ini yang saya pengen terus majukan juga, biar development kita tuh nggak cuma sampai di sini aja, bisa dikembangkan ke berbagai macam aplikasi lain yang memang juga sesuai dengan marketnya gitu. Oke. Nah kalau ini nih, kalau yang kecil-kecil ini nih, Iya. apa nih? Ini buat apa? Bedanya sama ini buat apa? Oke, jadi kalau yang ini nih biasa kita jadikan, kan ini kita ada hollow-nya ya, Kak. Di sininya kita ada hollow-nya. Nah, itu biasa kita jadikan yang si kecil-kecil ini untuk sebagai penutupnya. Oh. Jadi dia disebutnya untuk penutup atau sikunya lah gitu, untuk menutup si hollow-nya itu sendiri. Jadi ini sebenarnya semuanya itu kita udah bikin satu sistem. Jadi semuanya itu saling melengkapi. Kayak yang ini biasa kita bikin untuk di dinding. Dia jadi kisi-kisi biar orang secara arsitekturalnya nggak bosen gitu kalau ngeliat cuma polos doang. Oke. Nah, jadi ini kita pun pemasangannya juga udah punya klip yang memang dibuat khusus untuk produk kita, dan sistem pemasangannya semuanya sudah sangat mudah gitu. Kalau untuk inspirasi sendiri, Iya. Plana ini datangnya tuh dari mana tuh Oke. inspirasi? Untuk pembangunan produknya sendiri pastinya kita melihat keadaan di pabrik. Kebetulan keadaan di pabrik kan tetap aja kita secara industri pasti punya industrial waste, dan itu yang kita pengen olah gimana caranya biar bisa jadi produk yang lebih menghasilkan uang gitu, menghasilkan cuan. Tapi kalau secara yang marketingnya, karena saya dari tadi membahas soal struggle saya di dunia memposisikan produk ini, saya sendiri jujur terinspirasi ketika saya naik gunung, Kak. Oh ya? Iya, jadi selama saya kuliah dan lulus kuliah, saya tuh suka banget mendaki gunung. Saya suka banget juga menikmati alam. Nyampe di salah satu gunung paling indah di Indonesia, itu Gunung Rinjani. Menurut saya itu salah satu gunung paling indah yang pernah saya daki. Dia kan udah jadi tourism. Dan untuk di gunung yang menurut saya gunung yang paling indah, itu adalah gunung yang paling kotor. Oh ya? Iya, karena pendakinya itu banyak banget. Dan mereka itu udah komersial banget. Dan itulah yang akhirnya bikin saya, gila ya, ternyata isu sustainability ini tuh penting banget. Ramah lingkungan itu penting banget gitu. Terus waktu pas bangun Plana sendiri, apa nih yang paling nggak terlupakan? Nggak terlupakan ya. Jadi kebetulan saya bukan tipe orang yang suka belajar tuh textbook, belajar tuh benar-benar langsung gitu, harus baca satu-satu gitu. Saya lebih suka, saya udah loncat ke lapangannya, habis itu saya belajar di situ. Nah, ketika mulai bisnis ini pertama kali, Kak, mungkin saya bisa bilang 20 klien pertama yang saya temuin ya, itu saya selalu, kerjaan saya setiap ketemu klien itu saya pegang HP buat googling. Karena saya terjun di industri ini, zero knowledge about arsitektural, konstruksi, building material, so nol. Jadi dulu pertama kali ya mereka mau ngomong apa aja saya iyain. Pak, harga barangnya berapa? Segini. Kok mahal banget, Pak? Oh, Bapak bandingin sama apa? Saya bandingin sama brand ini. Saya nggak tahu, Bu, itu brandnya apa gitu. Saya harus cek dulu, dan ternyata itu triplek. Dulu saya juga nggak ngerti bedanya produk saya sama triplek, kok triplek bisa lebih murah gitu. Akhirnya saya nanya ke pabrik, Pak, kok barang saya, kita barangnya kemahalan nih. Nah, jadi selama 1 tahun itu momen-momen yang paling nggak bisa saya lupain sih, dimana itu saya merasa akhirnya selama setahun itu saya adalah orang paling bodoh di dunia, karena setiap kali ketemu klien saya itu pasti mati gitu loh. Jadi kayak saya seakan-akan seorang marketing yang sebenarnya zero bullet gitu, nggak punya peluru apapun sama sekali. Bener-bener cuman saya datang, ya udah saya ditembak-tembakin aja gitu. itu yang paling saya ingat, nyampe akhirnya ya
Terus saya lakuin sampai ya sekarang ketika mereka ngomong soal beberapa hal yang memang general dan maupun agak spesifik, saya udah bisa jawab gitu. Dan mereka mau bilang, oh produk kamu begini, saya juga udah tahu positioningnya dan segala macamnya itu. Dan itu yang paling saya nggak bisa lupain sih selama saya ngebangun bisnis ini. Nah ini kalau kita kembali ke masa kuliah nih ya, waktu pas di Prasmul nih, kira-kira apa nih yang kamu pelajari di Prasmul yang paling bisa kamu aplikasikan di bisnis kamu? Oke. Kalau menurut aku pasti kan ada dua ya kalau di Prasmul buat aku. Ada yang secara akademisnya, ada pun yang non akademisnya seperti organisasi. Buat aku hal yang bisa aku bahas non akademisnya dulu Kak. Itu dimana Prasmul itu dari awal juga nyemplungin kita tuh persis kayak pengalaman saya. Lu udah pernah jadi panitia ini belum? Belum. Lu udah pernah bikin event belum? Belum. Ya udah lu masuk aja, nyemplung dulu aja. Isinya ya pas kita bikin kepanitiaan itu kan isinya juga bukan expert. The top experience itu 1 tahun lah dia udah pernah tahun lalu jadi panitia. Dan tapi keberanian kita dan kegigihan kita untuk membangun satu event itu berada di organisasi itu yang saya paling pelajari sih. Mungkin karena itu juga akhirnya ya saya rela gitu 1 tahun jadi orang bego gitu. Pokoknya ya nggak ngerti apa-apa, yang penting terjun dulu deh gitu. Karena dulu pun pas awal saya mulai ya setahun itu saya belajarnya cuman ketemu yang nggak terlalu jauh ya Kak. Saya nggak ketemu langsung developer, langsung apa, enggak. Saya ketemunya tetap arsitek tapi yang saya udah kenal dari relasi apa gitu. Jadi walaupun itu terjadi ya saya memang terbuka, saya mau belajar gitu loh. Tapi itu yang saya pelajari, saya rasa dan paling saya aplikasikan ketika saya ada di Prasmul itu nyalinya sih. Nyalinya itu. Kak Juan, makasih banget ya. Tadi udah banyak banget di penjelasannya. Ada tips-tips nggak nih kalau buat teman-teman ya, ada yang tertarik ingin membangun bisnis yang berkaitan dengan sustainability? Sustainability ya, iya. Kalau buat aku, basically aku pun belajar tentang dunia sustainability itu. Kalau aku paling pelajari gimana cara bangun bisnis yang benernya itu dari mobil listrik. Mobil listrik itu kan secara visi misinya dia harusnya jadi opsi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan mobil bahan minyak. Jadi buat saya kita bisa mempelajari bisnis sustainability itu dari situ. Ketika Tesla ngeluarin produk, dia ngeluarin walaupun harganya miliaran, tapi dia ngeluarin dengan fitur yang bagus. Dia punya positioning market yang juga bagus, terutama di negara adidaya kayak US gitu. Di Indonesia yang bisa saya highlight ada kayak misalnya Hyundai dengan Ioniq-nya, Wuling dengan EV-nya juga. Mereka memposisikan bahwa walaupun mereka mengutamakan sustainability dan itu jadi salah satu jargon paling gedenya EV atau electric vehicle. Oke, tadi kita udah serius-serius, sekarang kita lucu-lucuan dikit Iya. ya. Kita mau Oke. ada trivia questions nih. Waktunya 60 detik. Iya. Nanti Kak Juan tinggal jawab aja apapun yang terlintas di Oke. kepalanya ya. Oke. Oke, 3, 2, 1, go. Pilih tinggal di gurun pasir atau kutub utara. Gurun pasir. Makan 100 cabe atau 100 pete. 100 pete. Naik kendaraan tapi macet atau jalan kaki tapi capek. Jalan kaki. Pilih cuci baju atau setrika baju. Setrika baju. Tim mie ayam diaduk atau nggak diaduk. Mie ayam. Tidak diaduk.
Siapa artis yang pengen banget kamu ajak dinner bareng? Meanwhile, Enggak lah, karena ya I think dia Asian Proud. Asian Pride, sorry. Oke. Kalau Ya. kamu anggota Power Ranger, Ya. kamu mau jadi Ranger apa? Hitam. Kalau Aku nggak tahu dilahirkan- namanya. Kalau dilahirkan kembali, pilih jadi lidah buaya atau buaya darat? Buaya darat. Pilih Rolling Stone atau Rolling Door? Rolling Stone. Sebutkan nama orang di Prasmul yang nggak bisa kamu lupain dan kenapa nggak bisa dilupain? Oke. Sekarang aja nggak ingat satu nama ya. Siapa ya? Oh, Fergie Tania karena itu partner skripsi saya. Alphonsus Server karena itu teman saya. Sama ini Cathy Wool. Karena dia dulu PD saya, penegak disiplin. Itu. Oke, it's challenge time. Kak Juan ya, karena kakak kan sudah bergerak di bidang perplastikan selama lebih dari 20 tahun. Terus kita juga tahu bahwa sampah plastik itu banyak banget ya dari obrolan kita tadi. Sampai ada impor sampah segala. Nah, ini aku challenge Kak Juan untuk bisa memilah dan Ya. memilih gitu ya, sampah mana sih dari yang aku bawa ini Ya. yang bisa menghasilkan cuan. Oke. Ya. Oke. Oke. Siap ya? Aku buka-buka ya. Ya, 3, Oke. 2, 1, go! Iya, siap. Nah, jadi mungkin sebelum itu aku mau jelasin dikit. Memang di dunia persampahan plastik itu ada yang nilainya tinggi. Dan itu nyampe dicari. Bahkan kalau kita di lapangannya kita bilang, itu orang bisa nyampe bacok-bacokan nyari sampah itu. Nah, aku ambil ya sampahnya. Hah? Nah, ini nih contohnya sampah. Ini sampah botol plastik ini adalah salah satu jenis sampah yang kita sebut PET. Nah, PET ini secara sampah itu nilainya paling tinggi di antara sampah plastik lain dari pengetahuanku. Dan ini orang ngumpulin ini tuh bisa nyampe, ya itu bener, bisa nyampe bacok-bacokan karena ini duitnya kenceng. Gitu ya? Bahkan di beberapa negara recycle-nya lebih mahal daripada murninya atau aslinya. Nah, ini PET. Jadi kalau dari satu botol sampah plastik ini, dosanya tuh nggak terlalu banyak. Malah dosanya itu paling banyak di bagian brandingnya. Oh, Jadi di bagian label si ini ya. labelnya ini gitu. Jadi bagian yang paling tidak penting secara fungsional tapi paling penting secara marketing itu yang paling bikin sampahnya banyak. Tutupnya itu sendiri juga biasanya terbuat dari HDPE dan itu dia mungkin aku bisa bilangnya di second grade-nya. Tapi kalau sampah yang ini hampir kita kasih ke lapak manapun jarang ada yang mau ambil gitu. Nah, kalau untuk sampah yang dipakai sama Plana itu contohnya ini. Ini adalah HDPE atau tutup botol. Itu juga sebutnya HDPE. HDPE itu high density polyethylene. Nah, lagi-lagi di sampah ini yang paling harus dibuang pertamanya adalah labelnya. Jadi Indonesia pun kenapa masih impor sampah, Kak? Itu karena kualitas sampah yang kita punya di Indonesia itu tuh nggak bagus. Karena apa? Masalah di pemilahannya. Gitu, kayak misalnya contohnya botol plastik ini kita kencingin. Sorry ya, kita kencingin atau cowok-cowok kan juga gitu kan kalau lagi traveling kita kencingin. Oke. Itu susah nge-recycle-nya. Jauh lebih susah dibandingin ya yang bersih seperti ini gitu loh. Nah, itu contohnya. Nah, memang untuk sampah-sampah yang paling jahat itu yang paling susah untuk di-recycle ya. Inilah contohnya. Ini disebutnya flexible packaging atau multi-layer packaging. Dan ya kalau ini kan sampah kantong kresek ya. Ini tuh jahat, paling utama jahatnya karena secara pemakaiannya itu benar-benar satu kali buang gitu loh. Itu yang paling jahat dari si kresek ini. Nah, kalau ini dia paling jahatnya karena dia disebut itu biasa multi-layer packaging. Jadi dalam satu unsur plastik ini yang kita lihat itu dia punya beberapa layer. Dan ini plastik itu harus kita pintar-pintar tuh dari warna. Nah, kalau warnanya udah terlalu banyak itu agak susah tuh di recycle-nya. Gitu. Kalau PET makanya kalau PET kita bisa lihat hampir seluruh dunia itu pasti warna bening. Nah, mungkin sama yang biasa kita pakai sendok ini. Nah, kalau buat aku nggak terlalu paham soal economical value-nya, pastinya di atas multi-layer packaging karena ini biasa terbuat dari PP ya. Tapi ini salah satu contoh sampah yang menurut aku kurang penting. Nah, ini yang kalau bisa sebisa mungkin kita kurangin. Oh. Kenapa? Karena kan kita makan nih.
kan kita kalau makan kan pasti di kantor, di mana. Kalau nggak mepet-mepet banget kan kita nggak perlu sampah ini sebenarnya. Jadi buat aku ini salah satu contoh sampah yang paling bisa dikurangin sebenarnya si sendok plastik sama kantong kresek ini. Karena opsi-opsinya tuh udah banyak Kak gitu untuk kita bisa buat tote bag sendiri segala macam itu sih Kak paling. Oke Kak Juan, Iya. thank you so much ya udah mau jadi narasumber Sama-sama. kita kali Iya. ini. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman alumni Iya. sekalian? Mungkin kalau buat teman-teman alumni kalau ngelihat sustainability kayak gini biasanya pasti pikirannya apa sih orangnya nih mau berbuat sosial lah, kayaknya seakan-akan tuh baik banget lah gitu ngomongin soal ginian, soal lingkungan. Buat saya, terutama untuk alumni-alumni Prasmul, sustainability itu kayak digital Kak. Semua orang kan berpindah ke dunia digital, berpindah sebutannya industri 4.0 ya kalau nggak salah. Menurut saya sustainability itu sebuah proksi yang sama, di mana sustainability itu nggak melulu tentang berjiwa baik atau apa, kayaknya sosial banget, enggak sih. Tapi buat saya ketika ditekuni memang ujungnya kita akan berjalan ke arah sana, kita cuma lagi shifting aja. Dan itu mungkin kita sebagai anak muda bisa pakai itu jadi keunggulan kita dalam membangun bisnis justru. Malah buat aku ngeliat sustainability mengesampingkan segala cerita baiknya, ya itu bisa jadi salah satu value proposition yang bisa mendukung bisnis kita dan membuat bisnis kita bisa lebih terdengar. Oke. Thank you so much ya Kak Juan. Ya, sama-sama. Thank you so much juga untuk rekan-rekan alumni Prasmul yang udah mau nonton acara ini sampai selesai. Ya. Nggak bosan-bosannya saya ingetin untuk follow IG kami di @alumniprasmul dan subscribe YouTube, Spotify, juga ada Facebook kami di Ya. Kaprama Prasetya Mulya. Oke. Sampai ketemu di cerita alumni Prasmul berikutnya. See ya. Bye-bye.